Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Warsito Tatowijoyo. Jadi saya dulu selama 12 tahun ya, itu ikut terlibat dalam proyek studi untuk pengembangan kontrol atau pengembangan pengendalian dengki dengan menggunakan Wolbachia ini. Jadi dari tahun 2011 itu kita bahkan belum punya apa-apa ya, itu saya sudah ikut bergabung sampai kita menghasilkan eviden yang sangat nyata, yaitu di tahun 2022. Untuk saat ini saya adalah voluntary, saya ya membantu-bantu, bisa membantu pemerintah atau membantu siapapun yang mengimplementasikan teknologi Wolbachia ini. Ya, saya sendiri sebetulnya entomolog atau ya lebih banyak kalau bisa sebut orang yang berkecimpung di dunia perseranggaan. Jadi tertarik Wolbachia sudah sangat lama ya. Saya tahu dari tahun 94 mungkin ya, tingkat 3 ketika saya kuliah S1 itu sudah sangat interest dengan Wolbachia, dan itu mulai dari situ ya mulai belajar dan memang banyak sekali membaca-baca atau bergelut di dunia per-Wolbachiaan. Nyamuk sendiri ya, saya juga karena memang backgroundnya adalah perseranggaan juga tertarik, tapi memang mulai tertarik sekali itu ketika tahun 2005 atau 2006 ya, ketika isu global warming menjadi sangat-sangat tinggi sekali dan orang berbicara pada ranah pertanian dan lain-lainnya. Terus saya kan tinggal di Bogor waktu itu kan di wilayah-wilayah yang dulu tidak ada bukan menjadi endemiknya dengki, misalnya kayak di sekitaran puncak yang dulunya dingin. Sekarang kok pada tahun-tahun ya saat itulah, saya lupa di tahun berapa, itu kok menjadi endemik yang baru gitu. Jadi karena itulah terus karena saya kan sebetulnya lebih tertarik pada sisi ekologi, juga tertarik pada sisi global warming. Nah, itu cukup menarik sehingga tertarik pada Aedes aegypti itu, dan beberapa kali juga sebetulnya mengajukan proposal untuk melihat bagaimana efek dari global warming itu terhadap Aedes aegypti. Itu ya. Nextnya, jadi kalau sudah cukup lama ya saya tertarik Wolbachia. Jadi kalau Wolbachia itu apa gitu. Jadi Wolbachia itu sebetulnya bukan benda asing loh. Itu sesuatu yang sangat-sangat umum di sekitar kita. Bahkan mungkin ketika serangga itu ada, itu Wolbachia sudah ada gitu. Jadi Wolbachia adalah bakteri alamiah ya, yang berasosiasi dengan ya sebetulnya lebih pada hewan-hewan yang berbuku-buku atau arthropoda. Termasuk di dalamnya adalah serangga. Jadi Wolbachia itu sifatnya adalah parasit obligat. Jadi dia menggunakan serangga atau hewan berbuku-buku itu sebagai host, dan sifatnya adalah sangat mutlak gitu. Jadi ketika serangganya mati, maka Wolbachia juga akan mati. Jadi kalau kita melihat di sekitaran kita, wah banyak sekali report ya, banyak sekali laporan, banyak sekali paper yang menyebutkan bagaimana melimpahnya. Bisa ada yang menyebutkan 80% bahwa serangga di sekitar kita punya Wolbachia. Ada juga yang mungkin 40%, 50%, itu tergantung dari di mana mereka melakukan survei dan bagaimana cara mendeteksinya. Kita sendiri pada awal-awal ketika bergabung ketika proyek ini ada, ini salah satu concern dari masyarakat kan juga sama Wolbachia jangan-jangan alien nih, jangan-jangan sesuatu yang asing gitu. Ya itu ya kita juga melakukan kajian sederhana, yaitu bagaimana kita menangkapinya serangga-serangga yang ada di sekitar kita. Ya, termasuk di dalamnya kupu-kupu, capung, lebah, pokoknya yang memang benar-benar common lah, benar-benar umum ada di semut, dan kita bisa mendeteksi bahwa separuh dari serangga-serangga yang kita kumpulkan itu mengandung Wolbachia. Jadi ya itu sebetulnya serangga-serangga itu kan kita dapatkan tidak hanya di wilayah hunian, tapi juga di wilayah pertanian, kebun, dan lain-lainnya. Jadi itu menunjukkan betapa umumnya atau betapa melimpahnya atau betapa mudahnya kita menemukan Wolbachia. Dan itu juga menunjukkan bahwa kita itu berinteraksi Wolbachia sudah sangat lama loh. Dan Wolbachia sendiri kan sebetulnya terdeteksi ya, atau ada orang yang melakukan observasi di tahun 20-an, tepatnya di tahun 24, kok ini ada semacam benda asing ya di dalam sebuah sel serangga. Yang ini kayaknya bukan sebuah sistem di dalam sel itu. Ini karena ada ya sel yang ada sel yang tidak. Tapi waktu itu kan memang sangat sulit ya, karena perlengkapan juga tidak cukup untuk bisa mendukung eksplorasi selanjutnya. Dan pada tahun-tahun berikutnya barulah
itu diketahui bahwa itu adalah bakteri, yaitu bakteri Wolbachia. Tapi bukan berarti bahwa sebelumnya nggak ada ya. Sebelumnya sangat melimpah ya. Wolbachia sendiri di sekitar kita, waduh, variasinya luar biasa. Ada orang yang menyebut ada strainnya ya, ada 5.000, ada 6.000, ada pokoknya ribuan. Dan yang baru kita eksplorasi memang sangat terbatas. Ya, kalau kita membaca ya Wolbachia itu, waduh, nanti namanya macam-macam dan asing-asing. Nah, yang dipakai dalam teknologi ini hanya satu strain tok loh, yaitu W-mel atau Wolbachia melanogaster yang diisolasi dari Drosophila melanogaster lalat buah. Lalat buah sendiri kan sangat melimpah ya. Taruh buah, kalau teman-teman ya, Bapak Ibu menaruh semangka yang dibelah, taruh di meja, terus ada tuh lalat-lalat kecil yang bisa berwarna matanya merah, kuning, atau putih, atau apa, itu adalah Drosophila melanogaster. Dan itu Wolbachia itu diisolasi dari situ. Jadi Wolbachia yang digunakan teknologi hanya satu strain dari sebuah semesta itu yang sangat melimpah. Jadi Wolbachia sendiri kan punya peran berbeda-beda ya di dalam sebuah inangnya. Jadi saya hanya berbicara pada sisi di serangga ya, karena kalau orang melihat oke, itu kan juga bisa menyebabkan virulennya lebih apa ya, menyebabkan filariasis menjadi lebih virulen gitu, atau bisa nanti di tempat tertentu bisa menyebabkan sesuatu lebih ganas. Oke, kita berbicara pada semesta Wolbachia yang itu tuh sangat apa ya, kalau kita grouping pada sebuah keluarga itu sangat berbeda dengan apa yang digunakan dalam teknologi ini ya. Kita hanya menggunakan satu Wolbachia yang di salah keluarga, masuk dalam sebuah keluarga yang itu hanya menginfeksi atau hanya ditemukan di serangga-serangga. Tapi di udang juga ada, laba-laba juga ada, nematoda termasuk cacing yang menyebabkan menyebabkan filariasis juga ada, cacingan. Jadi semesta yang sangat besar di Wolbachia. Jadi kita harus melihat Wolbachia itu, Wolbachia itu kayak ayam lah. Ada ayam cemani, ada ayam kate, ada ayam apa, yang kita gunakan hanya salah satu dari sebuah kelompok Wolbachia yang itu sangat berbeda dengan apa yang ada di keluarga yang lain. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya bagaimana Wolbachia dikelompokkan dalam keluarga yang berbeda-beda. Dan Wolbachia yang di sini, W-mel khususnya, itu adalah keluarga yang itu sangat dekat dan hanya hidup di dalam serangga dan spesifik yang diisolasi dari Drosophila melanogaster atau lalat buah. Nah, bagaimana tuh teknologi ini dikembangkan? Ya, sebetulnya ya kita flashback ya ke belakang bahwa Wolbachia ini kan sebetulnya di alam punya peran yang bermacam-macam ya. Termasuk di Drosophila, termasuk W-mel atau strain yang kita gunakan itu di Drosophila melanogaster. Jadi banyak catatan, banyak report atau banyak bukti menunjukkan bahwa Wolbachia ini, strain ini, ketika ada di dalam Drosophila melanogaster ternyata mempengaruhi umurnya. Jadi ketika misalnya Drosophila melanogaster itu umurnya misalnya 40 hari, ketika ada Wolbachia-nya tinggal 20 hari. Ya, orang saintis, itu ada saintis lah yang di luar sana itu berpikir, termasuk ya sebenarnya sekolahnya banyak ya, termasuk Scott O'Neil. Scott O'Neil itu yang bermain-main dengan yang bagaimana meneliti lanjutan untuk pada konteks teknologi ini. Jadi ketika Wolbachia, Wolbachia yang mempengaruhi umur di dalam Drosophila ini, bagaimana kalau dipindahkan di Aedes aegypti? Karena Aedes aegypti tidak punya Wolbachia loh. Padahal sebetulnya nyamuk yang lain itu juga punya Wolbachia. Kulek punya Wolbachia, Albopictus punya Wolbachia. Jadi ya itu tadi kembali bahwa Wolbachia itu bukan barang asing dan kita itu benar-benar setiap hari, setiap saat itu bergaul, bahkan kita juga terpapar oleh Wolbachia. Tapi kembali bahwa Aedes aegypti itu tidak punya Wolbachia. Dan kita melihat bahwa Aedes aegypti itu sudah istilahnya kalau kita menyebut ya dalam sebuah penyakit yang vektor itu reservoir yang paling banyak reservoir penyakit itulah Aedes aegypti ya, bisa yellow fever, bisa Zika, bisa chikungunya, bisa dengue dan lain-lainnya. Khusus dengue misalnya penular utama itu adalah Aedes aegypti, dan itu dengue sendiri kan menjadi problem khususnya di negara tropis ya, bagaimana kasusnya meningkat dan lain-lainnya. Jadi
ada sebuah potensi untuk bagaimana ya melakukan inovasi bahwa Wolbachia kemungkinan bisa menjadi solusi untuk penanggulangan dengue. Karena kalau kita pikiran awalnya ya, idenya bahwa ketika Wolbachia itu dimasukkan ke Aedes aegypti, terus nanti Aedes aegypti urnya berkurang, kan masa dia menjadi vektor kan menjadi berkurang. Kita ya hitungannya gini lah. Misalnya gini, nyamuk itu kan menetas menjadi dewasa. Itu butuh 4 hari sampai memang sistem reproduksinya itu menjadi sangat berkembang dan sangat matang. Setelah itu dia menggigit orang. Kalau dia menggigit orang yang ada virus dengue-nya atau dia kena sakit dengue, maka virus itu akan berkembang di dalam tubuhnya. Nah, selama masa inkubasi bisa 8 sampai 10 hari. Terus setelah itu, setelah umur ya 4 ditambah 10 lah gitu, 14 hari, maka sepanjang hidupnya dia akan menjadi vektor, akan menjadi penyebar virus demam berdarah, akan menjadi penular penyakit demam berdarah dengue ini. Jadi kalau kita bisa masukkan, kalau Wolbachia itu masuk ke dalam nyamuk itu dan berkembang, dan kalau memang nanti nyamuknya berkurang, misalnya ya, nyamuk dewasa umurnya 60 hari. Ya. Kalau dia normal itu dikurangi 14 hari ya 36 hari ya. Dia 36 hari sebagai vektor terus. Dalam sehari dia bisa menggigit sekitar 10 orang, maka dia akan bisa menularkan banyak orang. Ya. Tapi ketika dia misalnya ada Wolbachia-nya, umurnya tinggal 30 hari nih, udah berkurang 16 hari, kan tinggal 14 hari itu. Nah, 14 hari ini jumlah orang yang terpapar penyakit dengue itu kan lebih sedikit dibandingkan ketika dia umurnya normal. Ya, itulah dimainkan di situ. Jadi awalnya, jadi ini tidak mudah ya proses awalnya bagaimana mengisolasi, bagaimana mentransferkan lah Wolbachia dari yang induk awalnya atau inang aslinya, tempat aslinya di lalat buah itu ke dalam Aedes aegypti. Itu proses yang sangat lama dan rumit. Dia tidak bisa misalnya karena tadi saya sebutkan Wolbachia ini asosiasinya mutlak. Jadi ketika kita ambil bakterinya otomatis mati toh. Dia hanya bisa hidup di sebuah sel hidup. Jadi tidak bisa misalnya Wolbachia langsung disuntikkan ke dalam misalnya nyamuk Aedes aegypti. Oh, nggak bakalan bisa. Ini udah mati duluan tuh Wolbachia. Maka Wolbachia pada proses culture dikembangkan dulu atau dibiarkan dulu di dalam ini, terus dibiarkan di dalam sel nyamuk. Baru ketika dia berkembang di sel nyamuk itu disuntikkan ke dalam Aedes aegypti. Itu dengan teknik microinjeksi. Microinjeksi sendiri tidak, waduh, itu saya juga belajar ya. Nanti bisa jadi nanti videonya bisa ditunjukkan di situ. Jadi bagaimana proses menyuntikkan Wolbachia ini ke tidak nyamuk loh, tapi telur ya, telur yang mereka masih telur. Jadi ketik umur telur-telur muda yang baru diletakkan. Jadi disuntik satu-satu dari ribuan dan yang berhasil itu cuma segelintir sekali beberapa. Tapi ketika Wolbachia itu sudah ada di dalam telur dan itu survive, maka kita tidak perlu melakukan microinjection lagi, tidak perlu menyuntikkan karena kerumitan dan keberhasilan yang sangat-sangat rendah itu. Karena apa? Wolbachia diturunkan ke generasi berikutnya. Jadi ketika ada ibu nyamuk punya Wolbachia dan dia bertelur, maka anak-anaknya punya Wolbachia. Jadi setelah kita mendapatkan nyamuk yang punya Wolbachia-nya, ya kita tinggal melakukan pengembangbiakan secara ya kayak mengembangkan nyamuk secara secara normal, tidak ada Wolbachia-nya. Nah, tapi sesuatu hal yang menarik adalah terjadi. Ketika tadi Wolbachia diharapkan menurunkan umur, ternyata itu tidak terjadi. Wolbachia tidak mempengaruhi apapun pada konteks nyamuknya. Ya. 1, umurnya tetap sama. 2, telurnya, jumlah telur fecundity itu sama saja. Terus yang ketiga adalah perkembangannya. Perkembangan misalnya dari telur menjadi jentik, jentik menjadi pupa, menjadi kepompong ya, kepompong menjadi dewasa. Itu umur sama durasi waktunya dan itu tidak ada yang berubah. Bahkan morfologinya kita tidak bisa membedakan sama sekali mana yang ada Wolbachia, mana yang tidak. Jadi kalau kita melihat penelitian gagal nih. Karena toh tidak bisa mempengaruhi umurnya. Tapi sesuatu hal yang menarik terjadi bahwa Wolbachia bekerja bukan pada menurunkan umur, tetapi bagaimana dia bisa melawan virus yang ada di dalam tubuh nyamuk.
Jadi Wolbachia ketika masuk ke dalam tubuh nyamuk itu adalah ketika nanti ada virus yang masuk, maka virus tidak berkembang karena prosesnya dihambat oleh Wolbachia ini. Mekanisme penghambatannya, waduh, nanti tak jelaskan, bisa berjam-jam di sini. Tapi yang paling gampang adalah bahwa terjadi kompetisi makanan, kompetisi research dari Wolbachia dengan virusnya. Dan Wolbachia menang karena Wolbachia sudah ada duluan toh. Ketika telurnya ada Wolbachianya, jentiknya ada Wolbachianya, pupanya ada Wolbachia, dia ada terus sampai dewasa. Jadi ketika nyamuk itu punya Wolbachia, gigit orang yang sakit, yang itu ada virusnya masuk ke dalam tubuh nyamuknya, maka akan dilawan dengan sistem kompetisi itu sehingga virusnya tidak bisa berkembang. Sehingga nyamuk hanya sekedar nyamuk gigit. Kita takut nyamuk itu bukan nyamuknya toh. Kita takut nyamuk karena nyamuk bisa menularkan demam berdarah. Penyebab demam berdarah bukan nyamuk. Nyamuk itu kayak korban, kayak kita ya, yang diblame, oh ini gara-gara nyamuk nih, jadi demam berdarah meningkat atau karena ada demam berdarah. Enggak, demam berdarah disebabkan oleh virus demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ya, Wolbachia berperan di situ, ya, membantu nyamuk untuk tidak disalah-salahkan lah gitu istilahnya. Jadi ya nyamuk tetap hanya sekedar nyamuk. Ketika menggigit orang sakit, nanti virusnya tidak berkembang. Terus nanti ketika menggigit orang yang sehat, ya itu yang jadi tidak terjadi proses penularan. Jadi teknologi seperti itu ya. Akhirnya karena ini cukup potensial, maka ada sebuah konsorsium di Yogyakarta ini, yaitu diinisiasi di tahun 2011. Yaitu ada satu Monash University sebagai penemu atau sebagai pengembang awal yang mengembangkan teknologi ini, UGM yang memang punya kapasitas riset yang luar biasa, yang ketiga didanai oleh Yayasan Tahiyya. Jadi fully penelitian ini didanai oleh Nasional Filantropi Indonesia, yaitu Yayasan Tahiyya. Jadi tidak ada kaitannya dengan misalnya didanai Bill Gates dan aduh kok jadi kayak gini ya. Gitu. Jadi ya itulah kita inisiasi 2011. Jadi dan pada prosesnya selama 12 tahun ini wah kita itu satu, penelitian ini selalu mengacu pada aturan yang jelas, yang legal. Dokumen semua dari sisi dokumen riset sampai ke masyarakat etik itu kita penuhi. Terus yang kedua, ini selalu dimonitor oleh orang-orang independen. Ya. Terus yang ketiga adalah kita sangat transparan. Siapapun datang, siapapun silahkan saja. Bahkan kalau kita hitung ya, dari tahun 2011 sampai tahun 2022 lah itu ribuan orang sudah datang ke lab. Ya. Baik itu satu, masyarakat umum yang pengen melihat. Dua, misalnya pengambil kebijakan yang pengen memantau. Yang ketiga misalnya juga termasuk orang-orang luar yang sebetulnya dia hanya interest saja. Dan juga mahasiswa ya, banyak juga yang pengen yang melakukan observasi, terus berdiskusi dan lain-lainnya ya. Jadi istilahnya kalau pada proses pengembangannya selama 12 tahun itu sangat-sangat terbuka sekali ya. Kalau cara kerja ya. Jadi kalau kita melihat ya jadi Wolbachia sendiri kan ketika berperan itu ada dua ya. Satu adalah tadi mempengaruhi umur. Yaitu kita kelompokkan sebagai mempengaruhi fitness. Tapi yang kedua adalah bahwa Wolbachia ini ternyata juga menyebabkan cytoplasmic incompatibility atau ketidaksesuaian sperma dan telur gitu. Jadi istilahnya ini. Jadi kalau dalam suatu proses perkawinan itu ketika betina punya Wolbachia, ya ini gini ya, ini betinanya, ini jantannya, yang kecil yang jantannya. Ketika misalnya betina punya Wolbachia, kawin dengan jantan tidak punya Wolbachia, apapun punya Wolbachia, maka seluruh anak-anaknya survive dan punya Wolbachia. Ya. Tapi ketika betina tidak punya Wolbachia, kawin dengan jantan tidak punya Wolbachia, kan seperti normal ya, anak-anaknya survive dan tidak mengandung Wolbachia. Ya. Terus yang ketiga yang menarik adalah ketika betina ini tidak punya Wolbachia, kawin dengan jantan punya Wolbachia, maka anak-anaknya akan mati. Dia tidak mandul ya. Dia tetap bertelur, memproduksi telur jumlahnya sama, tetapi telurnya fertil. Telurnya steril ya. Jadi telurnya steril, jadi tidak survive ya. Karena itu tadi ada fenomena, kita lebih gampangnya gini, bahwa Wolbachia di dalam sel sperma itu sifatnya racun.
Ya. Sedangkan Wolbachia di telur itu adalah penawar racun. Nah, ketika sperma dari jantan yang punya Wolbachia mempunyai racun, itu membuahi atau terjadi pembuahan dengan telur yang dari ibu yang tidak punya Wolbachia dan telurnya tidak punya penawar racun, maka racun bekerja sehingga embrionya tidak berkembang, sehingga dia mati. Ya, itu. Dari dua konsep ini akan muncul dua metode, ya, dua metode dalam penggunaan Wolbachia sebagai pengendalian dengki. Yang satu bahwa yang tadi ketika mempengaruhi umur tidak terjadi, tetapi punya kapasitas untuk memblok, menghambat replikasi dengki. Sehingga ini ada sebuah grup yang termasuk di Indonesia di dalamnya adalah bagaimana kita, yang disebut adalah ini population replacement, ya, population replacement atau bagaimana mengubah atau itu istilahnya menjadikan sebuah populasi nyamuk di alam itu punya Wolbachia. Itu dengan cara kita melepaskan nyamuk jantan dan betina, ya. Jadi harapannya adalah betina-betina yang punya Wolbachia nanti akan menurunkan menurunkan keturunan yang punya Wolbachia. Jadi lambat-lambat, misalnya lambat laun, misalnya kita nih, pada konsepnya kan kita melepaskan, dan yang dilepaskan cuma sedikit sekali loh, 10-15% dari populasi alami. Jadi bukan semacam jutaan dan lainnya. Wah, itu mengerikan sekali. Jadi cuma sedikit sekali. Bahkan kalau kita hitung ya, satu rumah itu dalam 2 minggu paling sekitar 3-8 nyamuk loh. Itu sedikit sekali pada sebuah populasi yang ada di luaran sana gitu loh. Jadi harapannya kita tidak membanjiri atau tidak istilahnya menyebabkan nyamuk yang tidak berwolbachia kalah berkompetisi terus sehingga semua enggak. Jadi harapannya bahwa nyamuk yang punya Wolbachia ini kawin dengan nyamuk-nyamuk di luar sana yang tidak punya Wolbachia. Sehingga ketika proses perkawinan, betina punya Wolbachia, kawin dengan jantan siapapun yang ada di luaran sana, nanti menurunkan anaknya punya Wolbachia. Ya kita proses, makanya proses penyebaran nyamuk Wolbachia itu butuh waktu. Ya. Kalau misalnya pengalaman di Yogyakarta itu 6 bulan. Ya, kalau Wolbachia sudah mencapai 60%, kita stop. Sudah tidak lagi kita lakukan penyebaran dan semua Wolbachia akan meningkat sendiri dan dampaknya akan memberikan dampak selama Wolbachia itu ada. Berapa tahun? Wah, itu di Yogyakarta 10 tahun loh, dan itu masih memberikan dampak yang sangat bagus sekali dalam pengendalian dengki. Stream yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan tadi ketidaksesuaian sperma dan telur yang disebut sebagai cytoplasmic incompatibility itu. Jadi ada beberapa scholar yang mungkin negaranya tidak memungkinkan untuk menyebarkan nyamuk betina. Seperti misalnya Singapura. Itu kan ketat sekali aturannya ya. Dulu memang awal-awal ya kita sering diskusi. Tapi setelah itu teknologi dikembangkan di beberapa negara lain adalah tujuannya adalah untuk ke population suppression atau bagaimana menekan populasi. Jadi yang tadi bahwa nyamuk jantan yang punya Wolbachia itu disebarkan di semesta sana. Harapannya nyamuk jantan itu punya Wolbachia yang ngawinin betina yang tidak punya Wolbachia, karena tadi membawa racun yang bisa menyebabkan kematian, maka populasinya akan turun. Tapi di Indonesia itu luar biasa. Wah, itu kita melepaskan. Kalau tadi hanya 10% ya, 10% dari jumlah populasi. Sekarang harus melepaskan 10 kali dari populasi yang ada. Kalau misalnya ya di semesta ada 10 nih, jantannya 5, kita harus melepaskan jantan 5 kali 10 kali dari situ biar apa ya? Biar menang kompetisi. Satu betina dikerubuti oleh betina, kawin cuma sekali loh ya. Jadi siapa yang bisa ngawinin yang pertama, itulah yang memenangkan kompetisi. Nah, satu ini kan berarti harus disaingi dengan orang yang banyak untuk memenangkan itu. Dan kita melepaskan jutaan untuk sekali proses dan itu nggak sustain. Nanti turun, nanti kita stop, pelepasannya suatu saat naik lagi, turun. Jadi kita harus melepaskan lagi, terus nanti stop, naik lagi. Jadi kita ini tidak sekali aplikasi, tapi akan selalu diaplikasi ketika populasi nyamuk sudah mulai naik. Beda dengan yang tadi, yang mainstream pertama, yang kita bagaimana mengubah Wolbachia, karena Wolbachia berperan dalam menghambat replikasi dengki. Sekali tap, Wolbachia 60%, dia naik 80%, kita nggak perlu lagi untuk melakukan aplikasi itu ya. Semua sudah bekerja dengan dengan kapasitasnya di situ. Ya, kalau studi ya, saya kira selama 10-12 tahun itu studi sudah sangat komprehensif ya. Satu, jadi main ya studi awalnya bagaimana kita bisa
memproduksi nyamuk, itu juga perlu studi. Jadi kalau kita melihat ya, ini studinya belum menyeluruh. Oke, ada, kalau pada studi inti itu sudah kita lakukan. Yang pertama adalah studi tentang apa ya, establishment. Jadi bagaimana awalnya kita berbicara pada sisi di laboratorium dulu ya, mendeteksi apakah bisa berkembang apa tidak, terus safety-nya aman apa tidak. Terus yang ketiga adalah apakah Wolbachia yang karena kan yang sebetulnya kan kita yang jadi Wolbachia itu sebetulnya dikembangkan di Australia dulu ya. Jadi ketika dibawa ke Indonesia dalam bentuk telur. Jadi kita nggak bisa menyebarkan itu. Kita harus bagaimana mengasosiasikan Wolbachia itu ke dalam nyamuk Indonesia lokalnya. Dan itu kita lakukan di proses awal. Jadi yang disebarkan itu bukan nyamuk mana-mana. Bukan nyamuknya Bill Gates, bukan nyamuknya. Itu adalah nyamuk Yogyakarta atau nyamuk Indonesia yang mengandung Wolbachia. Wolbachia sendiri kan nggak punya nasionalitas, nggak punya RW, nggak punya. Jadi kalian bisa mendeteksi dimanapun ada Wolbachia. Kalau itu female, itu genetiknya sama. Dan tidak ada modifikasi apapun di dalam konteks itu. Ya. Yang pertama adalah, dan kita sangat komprehensif, sangat hati-hati. Ya. Satu adalah ketika awal dulu dimulai lab, itu nggak sebentar loh, sekitar 2-3 tahun. Karena mulai 2011 sampai 2014 itu kita benar-benar belajar tentang bagaimana kita mengembangkan Wolbachia, kita melakukan riset-riset, dan baru setelah itu baru kita melepaskan nyamuk itu di tahun 2014. Dan kita melepaskan di skala kecil, sangat kecil sekali, di 4 pedukuhan, 2 di Sleman dan 2 di Bantul. Ya. Dan itu studinya tidak hanya studi pada sisi pelepasan, tapi juga ada studi tentang kemasyarakatan. Bagaimana nanti proses penerimaan masyarakat, bagaimana informed consent, bagaimana etikal. Terus yang selanjutnya adalah setelah, karena tujuan pertama, ketika kita melepaskan di skala kecil itu pengen melihat di lab nih berhasil ya, kita bisa mengawinkan nyamuk yang berwolbachia yang backgroundnya di Australia itu dikawinkan dengan background di Indonesia, dan itu sudah setelah kita deteksi ternyata at the end pada proses perkawinan itu adalah bahwa nyamuk-nyamuk itu sudah sangat identik dengan apa yang ada di Indonesia. Jadi artinya bahwa ini adalah nyamuk lokal Indonesia yang punya Wolbachia. Setelah itu, setelah di lab berhasil, dan di lab juga di-challenge dengan virus, ya, kita sebut sebagai vektor kompetens. Nah, itu bagaimana Wolbachia di dalam nyamuk lokal Indonesia itu apakah tetap punya kapasitas untuk menghambat replikasi denggi? Apakah masih punya, misalnya ini, apakah masih efektif lah untuk menghambat replikasi denggi di dalam perkembangan denggi di dalam tubuh nyamuk? Kita lakukan itu, dan itu juga terbukti bahwa Wolbachia di dalam nyamuk lokal Indonesia itu punya efektivitas yang sangat kuat untuk menghambat denggi, sehingga baru kita berpikir untuk kita apakah bisa nih nyamuk yang nyamuk lokal, nyamuk Indonesia yang punya Wolbachia ini, terus yang punya kapasitas blocking di laboratorium, yang punya kapasitas penghambatan perkembangan denggi di dalam laboratorium, itu berkembang di alam, di tempat habitat terbuka. Nah, yang kita lakukan uji pelepasan di skala kecil, yaitu di 4 pedukuhan, di 2 di Sleman dan 2. Dan ternyata itu nyamuk dengan sangat baik, ya, Wolbachia itu berkembang dengan sangat baik. Ya, bahkan kita bisa monitor ya, papernya ada, silahkan Bapak Ibu dilihat ya. Itu kita lepaskan di 2014, kita monitor terus mingguan, Wolbachia naik, setelah 60% kita stop, itu di tahun berarti sekitar 6 bulan setelah itu ya. Setelah itu Wolbachia berkembang terus. Bahkan ketika kita monitoring di tahun 2019, 2020 berarti sudah 6 tahun dari proses penyebaran, Wolbachia mendekati 100% loh di wilayah itu. Ya, tapi kita belum bisa berbicara pada dampaknya terhadap denggi nih. Wilayahnya kecil, ya, hanya sekitar 0,2 km persegi loh. Tapi Wolbachia bisa berkembang di situ, ya. Tapi ketika wilayahnya kecil, kan bisa aja masyarakat di situ pergi keluar dan nanti digigit di nyamuk di luar yang tidak ada Wolbachia-nya, sehingga dia terpapar denggi di luaran sana. Sehingga kita tidak berbicara pada penurunan kasus. Akhirnya kita bergeraklah pada sisi uji efikasi, yaitu bagaimana melihat dampak Wolbachia terhadap penurunan kasus, yaitu di kota Yogyakarta. 32 km persegi, separuh jadi kita blok-blokin, jadi kita bagi menjadi 24 blok, 12 diantaranya punya Wolbachia, 12 diantaranya tidak kita lepasi Wolbachia, dan kita pantau kasusnya. Dan inilah yang benar-benar sudah
apa yang dipublis di sebuah jurnal yang sangat reputasinya sangat tinggi. Nah, itu menyebutkan Wolbachia mampu menurunkan kasus sampai 77%, menurunkan peluang hospitality atau keterawatan itu sampai 86%, dan Wolbachia juga mampu menurunkan fogging sampai 83%. Tapi nggak hanya tentang itu, kita juga mendeteksi kok efek-efek lainnya. Misalnya ada pertanyaan nih, jangan-jangan berefek terhadap negatif terhadap manusia. Di wilayah yang sudah kita lepasin itu, kita minta voluntary masyarakat yang sudah terpapar oleh Wolbachia, termasuk saya ya. Saya memberi makan tuh, dari tahun 2011 sampai 2023 nyamuk berWolbachia loh. Dan kita diambil tuh plasma darahnya, di darahnya dan didetek apakah ada Wolbachia, apakah ada antibodi atau yang disebabkan oleh antigen yang disebabkan oleh adanya Wolbachia, dan itu tidak ada karena memang secara naturally mau dimanapun Wolbachia tidak bisa berkembang di tubuh manusia. Nyamuk menggigit kalau udah berkembang, kita sudah, dan itu menyebabkan penyakit, mungkin kita sudah punya mungkin sudah banyak terikat penyakit yang disebabkan Wolbachia. Yang kita nggak sengaja, bisa saja kan waktu kita makan semangka yang kita iris di situ terus terikut lalatnya atau terikut larvanya di situ, atau bahkan misalnya kita digigit kulek Albopictus itu punya Wolbachia di dalamnya. Dan kulek populasinya kayak apa melimpahnya. Dan semua orang pernah digigit kulek dan Albopictus. Tapi apa? Sampai sekarang ya tidak terrecord bahwa Wolbachia bisa melakukan. Dan kita tetap monitor loh. Kita monitor satu. Apakah pertanyaan misalnya, jangan-jangan nanti menyebabkan nyamuknya hilang, populasinya menurun, populasinya berubah, menyebabkan ekosistem. Oke, kita tangkap, kita observasi nyamuk, populasi nyamuk, kita bandingkan nih antara populasi nyamuk di wilayah yang ada Wolbachia-nya dengan nyamuk yang tidak ada dari Wolbachia. Dan jadi perbedaan hanya ketika kita melepaskan periode ketika melepaskan nyamuk, yaitu 10-15%. Tapi setelah itu, ya sama saja jumlahnya. Nanti bisa dilihat di paper itu. Yang kedua adalah, nanti jangan-jangan Wolbachia ini berpindah nih ke tempat yang serangga lain. Kita tangkap ini nyamuk lain, termasuk kulek ya, yang itu memang punya habitat yang ya tetap saja nyamuk ya, bisa saja bersamaan, walaupun kulek cenderung untuk misalnya tidak memperhatikan air ya, kualitas air. Kalau Aegypti kan air bersih, tapi kan tetap ada persinggungan di situ ya. Dan itu tidak ada strain yang kita pakai itu tidak menyebar ke bahkan nyamuk kulek yang secara alami mungkin bersinggungan di habitatnya. Tuh, masuk itu. Jadi kalau kita melihat ini nggak menyeluruh pada konteks-konteks yang memang pokok dan itu menjadi pertanyaan, itu sudah kita lakukan penelitian dan itu sudah kita publikasi itu. Tapi kembali bahwa ruang ini masih cukup besar untuk dieksplorasi dan kita memanggil siapapun nih yang tertarik untuk melakukan penelitian Wolbachia, karena ini bukan yang namanya kapasitas orang, pengetahuan kan pasti ini ya, sebuah teknologi itu pasti butuh improvement ya, dan itu tuh ruang improvementnya adalah ruang studi, ruang riset. Dan ini kalau kita menyelesaikan semua yang ya kita kapasitasnya terbatas. Jadi ini adalah justru ayolah siapa saja nih yang punya kapasitas lain. Karena pada mainstreamnya bahwa teknologi ini sangat efektif. Teknologi ini bisa memberi peluang atau memberi opsi solusi terhadap peningkatan atau terhadap pengendalian dengue di Indonesia. Tapi kembali bahwa ini kan bukan satu-satunya. Ini bisa saja, ini adalah pelengkap untuk teknologi yang ada. Ya kalau mau dieksplorasi, dilakukan penelitian dan lain-lain lagi, wah ini tempat yang sangat terbuka untuk siapapun melakukan riset di sini. Ya kalau kita sendiri kan sebetulnya pengujian itu tidak bisa kita lakukan di ruang yang tidak ada manusianya. Ya. Tapi misalnya karena Aedes aegypti ini kan makanan utamanya manusia dan itu disebut sebagai nyamuk domestik ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian baik itu pada waktu skala kecil maupun yang pada dampaknya, itu ada area-area yang memang satu ada manusianya, dua yang manusianya setuju ya, yang ada konsen di situ, ada persetujuan. Yang kedua adalah ada Aedes aegypti-nya, karena kita nggak mau karena riset ini adalah pada konsepnya adalah bahwa bagaimana melepaskan nyamuk sehingga kawin
dan nanti akan menurunkan keturunan yang berwolbachia dan nanti meningkat dan nanti akan memberikan dampak. Terus yang ketiga adalah menjadi endemik dengue ya dan manusia. Jadi itu pilihannya. Jadi Yogyakarta kita pakai di situ. Tapi pelepasan tidak hanya dilakukan di rumah-rumah, ya bisa fasilitas umum, hutan UGM ya kita lepasin dulu. Tapi kan hutan UGM di lingkungan sebuah perumahan UGM ya. Itu tapi bukan targetnya terhadap hutannya, tapi targetnya bahwa dimanapun space. Karena pada proses penyebaran itu kita memakai ember, yang ember itu kita letakkan setiap berjarak 50 meter ya. Jadi setiap 50 meter kita kasih ember 50 ya. Sekarang mungkin 50 sampai 75 ya. Tapi pada awalnya kita pakai 50. Dimanapun space yang itu peluang terjadi breeding site-nya Aegypti, maka disitulah kita lakukan peletakan ember ya. Ya. Ya, mungkin satu lagi ya. Jadi kalau didanain, ini, seperti yang sebutkannya tadi ya, bahwa proyek ini bukan didanain Bill Gates loh. Ini didanai oleh Yayasan Tahiyah. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencari siapakah Yayasan Tahiyah yang sungguh mempunyai nilai-nilai value yayasan yang sangat luar biasa. Ya. Saya sendiri, wah itu benar-benar apa ya dari sekian banyak itu admire terhadap nilai-nilai Tahiyah itu sendiri. Dia punya kepentingan apapun terhadap nanti please ini adalah filantropi yang punya reputasi yang sangat luar biasa ya. Dan ya mungkin isu berkembang adalah ini adalah produk rekayasa genetik ya gitu ya, kayaknya orang kok jadi rekayasa genetik itu mengerikan sekali. Tapi kembali saya lihat ya bahwa satu, Wolbachia teknologi ini bukan hasil rekayasa genetik. Wolbachia-nya adalah Wolbachia yang secara alami sama dengan apa yang ada di alami. Yang kedua, nyamuknya juga nyamuk yang biasa kita temukan di alam gitu. Jadi secara apapun tidak ada uwek-uwekan atau tidak ada sesuatu hal yang dimanipulasi dari nyamuk maupun Wolbachia-nya. Ya, itu hanya ketika pada proses awal adalah bagaimana memasukkan, tapi tidak ada proses manipulasi genetik pada sisi keduanya. Ya, ketika berkembang, kita prosesnya di sini tinggal bagaimana mengembangkan itu secara, ya kayak mengembangkan ini, nyamuk yang tidak berwolbachia. Jadi kembali saya highlight bahwa tidak ada rekayasa genetik apapun pada teknologi ini ya. Dan itu proven loh. Itu sudah ada udah ada dokumen-dokumen yang menyebutkan bahwa teknologi Wolbachia, teknologi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia itu bukan hasil dari rekayasa genetik. Ya, jadi kalau kita ini pertama dari sisi resiko ya, resiko dulu, resiko kan basisnya kita awal-awalnya juga pada proses kehati-hatian itu ada banyak hal yang kita benar-benar hati-hati dan banyak pertanyaan tentang resiko yang kita coba jawab. Pertama adalah ada dua model untuk menjawab. Yang satu adalah kita lakukan penelitian. Yang kedua adalah dengan cara kita meminta untuk panel ya untuk direview teknologi itu untuk dianalisis atau dievaluasi oleh orang-orang yang punya keahlian atau expert di bidang tertentu yang akan berkaitan dengan implementasi teknologi ini. Di dalam internal sendiri kita ya itu tadi ada banyak penelitian, ada banyak effort yang digunakan untuk menjawab resiko, termasuk misalnya apakah bahaya nih pada manusia apa tidak. Nah, kita jawab ya, dengan cara mengambil plasma itu tadi. Terus yang kedua, nanti jangan-jangan menyebar gitu atau jangan-jangan mempengaruhi populasinya. Ya kita jawab, kita lakukan studi-studi lagi. Tapi juga yang lebih penting adalah bahwa ada panel independen yang itu terdiri dari berbagai expert, itu melakukan evaluasi atau melakukan review untuk apakah teknologi ini berbahaya apa enggak. Dan mereka melakukan kajian resiko. Dan daripada panel ini sudah menyebutkan bahwa, sudah menyimpulkan dari berbagai aspek ya, banyak sekali aspek, termasuk aspek ekologi, aspek biologinya, terus aspek bisnis, ekonomi, bahkan sosial politik, dan lain-lain. Jadi semua aspek direview secara komprehensif dan menyimpulkan bahwa resiko dari teknologi ini bisa diabaikan. 10 tahun ke depan, 5 tahun. Wolbachia sudah ada di Jogja dari tahun 2011. Disebarkan di masyarakat, di lingkungan itu dari tahun 2014. Berarti sekarang sudah berapa nih? Sudah 2023 ya, berarti sudah 7 tahun ya. Dan
mereka merasakan dampaknya, dampak positifnya. Bagaimana denggi menjadi lebih bisa terkendali dibandingkan pada, dan sampai saat ini mungkin belum ada report ya tentang adanya suatu penyakit efek yang disebabkan oleh Wolbachia. Artinya bahwa karena memang sudah dari sisi review itu sudah menyebutkan aman gitu. Aman artinya bahwa resiko-resiko itu bisa diabaikan. Ya, jadi memang kalau apa ya dalam proses teknologi ini kan kita memang dituntut untuk melepaskan nyamuk ya. Karena di alam sendiri kan itu Aedes aegypti kan tidak punya Wolbachia. Kenapa kok kita perlu pelepasan? Karena memang kita pengen satu adalah kualitas nyamuk yang dilepaskan itu adalah kualitas nyamuk yang bisa survive, mau kawin, dan fitness, artinya bahwa dia bisa berketurunan atau keturunan dengan sangat baik. Itu QA, dan satu adalah bahwa Wolbachia-nya harus 100%. Yang selanjutnya adalah dia tidak mengandung denggi, chikungunya, dan zika. Jadi ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi ketika kita akan melepaskan nyamuk. Ya. Memang harus pelepasan, tapi nyamuk juga harus diproduksi sebuah sistem yang terkontrol. Terkontrol bukan berarti kita memelihara nyamuk sesuatu hal nyamuk yang gitu atau sesuatu baru, enggak. Cuma terkontrol itu adalah bagaimana menjamin bahwa telur-telur nyamuk itu mengandung Wolbachia, mampu survive, kawin, dan juga berkembang di adaptif terhadap lingkungan. Terus yang selanjutnya tidak mengandung penyakit-penyakit yang bisa terbawa oleh oleh nyamuk itu, oleh telur itu ya. Jadi kita ada proses pelepasan nih. Jadi proses pelepasan sedikit-sedikit. Jadi cuma 10-15% dari populasi, tidak banyak. Jadi nanti harapannya bahwa nyamuk-nyamuk yang kita lepaskan itu kawin ya, melakukan perkawinan di lingkungan sana. Ya, menariknya adalah karena jantan ya, kita melepaskan jantan dan betina. Jantan mengandung Wolbachia, nanti kawin dengan betina di luaran sana yang tidak punya Wolbachia, kan otomatis telur-telurnya kan tidak menetas. Ada proses penurunan populasi. Nanti ketika ibunya atau betinanya nyamuk yang punya Wolbachia itu keluar membawa Wolbachia, maka dia akan mewariskan Wolbachia itu ke keturunannya. Ada proses pelepasan, ada proses perkawinan, dan selanjutnya ketika Wolbachia sudah berkembang, ya sudah, kita stop. Ya, nanti tapi dampaknya bisa sampai lama untuk memproteksi masyarakat yang ada di sekitaran situ. Ya kalau ini sebuah inovasi baru ya, sebuah teknologi baru ya. Jadi itu tuh sebuah keniscayaan lah bahwa bagaimana ada proses untuk bisa diterima atau bagaimana bisa proses untuk ya ada sesuatu yang baru itu pasti ada yang iya, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra. Jadi kita sendiri juga mengalami pada proses awal. Jadi kita mengedukasi, tapi kembali bahwa teknologi ini punya potensi yang sangat besar loh untuk bagaimana secara bersama-sama dengan program yang sudah ada memberikan dampak terhadap penurunan kasus denggi. Kita melihat kasus denggi sepanjang tahun loh, mau ditemukan awal di tahun 68 sampai sekarang meningkatnya sangat tajam. Dan selama proses itu upaya-upaya yang dilakukan untuk mengendalikan demam berdarah itu kan sudah sangat luar biasa. PSN, 3M, Girich, Jumantik, apapun sudah dilakukan, tetapi terlalu meningkat. Jadi sehingga masih ada ruang nih untuk melakukan sebuah inovasi. Ya, inilah salah satu inovasi yang bisa ditawarkan. Ya pastilah ada yang kontra, ada yang pro. Tapi kembali bahwa teknologi ini sudah sangat terbuka. Artinya dokumen ada di web, silahkan saja dieksplor. Ya, baik itu yang dihasilkan dari Yogyakarta maupun dari negara-negara lain ya. Jadi kita mengapresiasi orang-orang yang speak up ya. Artinya bahwa memang kita butuh lagi mengkomunikasikan ini dengan lebih lebih baik gitu. Tapi baik kembali bahwa bahwa teknologi ini cuma punya potensi dan pasti akan ada yang pro dan yang kontra. Tapi kembali bahwa diskusi itu di ranah sains. Monggo, ini semua dokumen, semua evidence itu ada sangat terbuka kita bisa gampang kok dengan melihat dengan HP kita, dengan apapun kita bisa mengeksplor itu ya. Kalau Singapura sendiri bukan berarti nggak melakukan Wolbachia juga dikembangkan di Singapura. Tapi di Singapura itu tidak melakukan dengan metode untuk mengestabliskan atau membuat nyamuk-nyamuk menjadi Wolbachia, tapi mereka tujuannya lebih pada bagaimana menurunkan populasi di mereka. Jadi bukan berarti dia tidak melakukan loh.
itu bisa diekspor juga bahwa Singapura itu tetap menggunakan berbagai teknologi, mengembangkan ya. Jadi Singapura tetap mengembangkan teknologi ini, bahkan juga sudah dilakukan rilis juga, tapi mereka merilis jantan ya. Jantan yang berwolbachia, harapannya ketika nanti kawin dengan betina tidak berwolbachia, anak-anaknya tidak berkembang, telurnya tidak berkembang, sehingga populasinya akan turun ya. Ya kalau gini ya. Ya, sekarang gini, ketika kita berbicara pada sebuah rantai makanan dulu ya. Oke, nyamuk adalah komponen penting, tapi sebetulnya bisa disubstitut ya. Jadi kalau kita berbicara bahwa wah ini nanti mengaruhi ekosistem, sedangkan program-program yang dilakukan di program yang sekarang ada PSN dan lain tujuannya kan menurunkan populasi, menurunkan eliminasi. Tapi bahkan di wolbachia itu tidak berinteraksi terhadap penurunan populasi lah. Tujuan utamanya itu tidak menurunkan populasi, tetapi bagaimana mengubah atau menjadikan populasi Aedes aegypti di situ di sebuah lingkungan itu berwolbachia. Jadi seperti yang kita lakukan observasi di Yogyakarta juga ya. Dan kita melihat bahwa setelah aplikasi wolbachia itu tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh wolbachia terhadap penurunan populasi. Jadi kalau itu sama sekali tidak mempengaruhi pada sebuah rantai makanan atau sebuah web ekosistem di dalamnya. Karena nyamuknya juga tetap ada di situ. Cuma yang sebelumnya tidak wolbachia menjadi wolbachia. Populasinya juga tetap ada ya. Kita memusnahkan nyamuk itu sungguh luar biasa. Hampir untuk di wilayah tropis loh ya. Hampir sebuah upaya impossible ya. Ya, aduh. Ini saya juga agak geli ya dengan pertanyaan tentang bahwa ada filantropi yang datang terus ngambil nyamuk dibawa Kolombia. Aduh, ini sumbernya dari mana ya? Tapi kembali bahwa Bill Gates datang. Itu tahun 2014 ya. Tapi nggak cuma Bill Gates yang datang loh, semua orang pada datang dan Bill Gates sangat dekat sekali. Dia ingin melihat proses apa yang terjadi di Indonesia dan itu curious atau misalnya orang pengen tahu itu dari mana saja ya. Termasuk mungkin beberapa menteri juga datang ke laboratorium dia dan tidak ada nyamuk yang dibawa kemanapun ya. Bisa dilihat bahwa nyamuk yang dikembangkan ini, yang digunakan dalam teknologi ini adalah nyamuk Indonesia lokal yang mengandung wolbachia. Jadi bukan nyamuk yang berasal dimanapun ya. Produksi sudah bisa dilakukan di UGM dan juga di Salatiga ya. Itu dua-duanya bisa memproduksi nyamuk lokal berwolbachia dan itu yang digunakan dalam teknologi ini. Ya kalau gini ya, penyakit kita melihat pada data nasional ya. Satu, bahwa kasus demam berdarah itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan kita menyebutnya biasanya ada siklus 3 tahun, siklus 5 tahun, dan pada siklus-siklus tertentu yang sekarang mungkin lebih pendek ya, itu selalu berita lah bagaimana terjadi KLB ya. Jadi luar biasa di suatu wilayah karena denggi ya. Bahkan misalnya ya kita bisa mengeksplor berita-berita di manapun ya. Tapi artinya bahwa penyakit demam berdarah itu sesuatu hal yang sangat sangat nyata dan challenging juga gitu. Problem yang sangat penting di dalam suatu masyarakat ya. Kalau kita melihat per individu, ya saya sendiri termasuk orang yang punya anak ya, yang dua-duanya pernah kena demam berdarah. Dan itu bagaimana kita paniknya? Karena demam berdarah bisa menyebabkan fatalitas, menyebabkan kematian. Dan kalau kita berbicara pada karena ada riset juga ya, ada cost analysis, ada analisis cost. Bahwa ketika orang terkena penyakit demam berdarah, itu tidak cuma nyawa loh yang terancam. Artinya itu yang tidak bisa di-cost ya. Yang kedua adalah bagaimana biaya perawatan. Terus yang ketiga adalah biaya untuk misalnya ibu atau bapaknya tidak bisa bekerja. Ya. Tuh, terus juga kalau kita malah hitung ada tetangga-tetangga yang menjenguk, itu kan juga ada cost. Dan juga pada sisi sistem di sebuah masyarakat, berapa biaya yang digunakan untuk fogging ketika demam berdarah itu ada. Jadi ini bukan tentang bahayanya nyata, fatalitasnya ada, menyebabkan kematian ada. Terus upaya-upaya yang dilakukan pemerintah juga sudah membutuhkan biaya. Dan itulah sebabnya kenapa butuh dilakukan
inovasi itu berkembang gitu loh. Dan saat ini mungkin kita mengajukan saat ini adalah Wolbachia sebagai sebuah inovasi. Tapi mungkin juga ada inovasi-inovasi lain yang bisa diintegrasikan untuk bagaimana kita bersama-sama melawan demam berdarah yang itu nyata gitu loh. Dan itu selalu ada. Apalagi ini ya menjelang sebuah kemarau yang panjang, terus hujan yang tidak menentu, terus global warming atau peningkatan suhu. Itu adalah bagaimana nyamuk Aedes aegypti bisa berkembang dengan sangat lebih ganas lagi atau lebih cepat lah atau lebih banyak lagi. Terus yang kedua adalah yang itu bisa memicu terjadinya resiko penyakit demam berdarah yang lebih tinggi lagi. Ya kembali saya light ya. Jadi kembali saya sebutkan ini bukan rekayasa genetik. Sama sekali tidak ada rekayasa genetik pada teknologi ini. Wolbachia-nya Wolbachia yang itu identik dengan apa yang ada di host aslinya, yaitu Drosophila melanogaster. Nyamuknya itu adalah dengan nyamuk yang sama apa yang ada di luaran sana. Ya, kalau nanti ini bisa menyebabkan penyakit dan lain-lainnya, itu sudah laporan tentang analisis resiko sudah jelas. Yang kedua, kalau secara personal ya, walaupun itu tidak bisa menjadikan contoh yang konkret ya, tapi saya memberi makan nyamuk berwolbachia ini dari tahun 2011 ya, sampai 2023. Dan kalau itu menjadi sesuatu hal yang menyebabkan penyakit atau menyebabkan sesuatu yang berbahaya, otomatis saya yang terkena. Dan so far, saya merasa bahwa saya tidak terkena tuh penyakit yang disebabkan oleh wolbachia. Apakah vaksin dan makan? Waduh, kita kayaknya udah berkembang keluar dari sebuah kita tidak berpikir sebagai peneliti. Saya ya termasuk di dalam kelompok peneliti yang ikut bekerja di sini. Kita berpikirnya hanya tentang bagaimana teknologi ini memberi salah satu opsi solusi untuk pengendalian denggi. Itu toh. Jadi tidak ada tujuan-tujuan lain tentang pengembangan vaksin dan lain-lainnya. Dan riset ini sudah menghasilkan beberapa milestone ya. Beberapa hal yang memang cukup memberi bukti bahwa satu, teknologi ini aman. Yang kedua, teknologi ini bekerja secara nyata dalam pengendalian denggi. Ya, evolusi pastilah ya, evolusi kita yang namanya makhluk hidup pasti melakukan evolusi ya. Tapi ada kita sendiri juga sadar itu ya, dan kita juga nyamuk-nyamuk yang berwolbachia dari awal sampai sekarang juga kita masih simpan spesimennya. Tapi kita juga secara berkala mengeceknya ya, dan kita melihat bahwa semua ketiga-tiganya akan melakukan evolusi. Virus melakukan evolusi, nyamuk melakukan evolusi, wolbachia melakukan evolusi, dan sampai sekarang ya, karena kita berbicara pada fakta ya, bahwa ketiga-tiganya itu ketika berevolusi tidak saling bersinggungan atau tidak saling dipicu. Jadi evolusi yang terjadi pada virus itu ya sama dengan evolusi virus yang ada di nyamuk yang tidak ada wolbachianya. Nyamuk berevolusi itu sama dengan evolusinya nyamuk yang tidak ada wolbachianya. Wolbachia berevolusi itu sama dengan wolbachia yang ada di Drosophila melanogaster sebagai inang aslinya. Jadi evolusi terjadi semuanya, dan sampai sekarang ya, sekarang kapasitas penghambatan virusnya itu masih sangat kuat, dan itu dampaknya di masyarakat bisa dilihat kok. Bisa dibaca dimanapun bahwa bagaimana wolbachia itu bekerja, misalnya di Yogyakarta, seberapa jauh sebetulnya bisa melakukan penurunan kasus demam berdarah. Ya, terima kasih ya. Ini mungkin bagus sih sebetulnya dalam sisi bagaimana men-challenge sebuah teknologi baru ya di dalam sebuah ketika mau diimplementasikan. Tapi kembali bahwa penelitian yang kita lakukan selama dari tahun 2011 lah sampai 2022 ya, dan itu dikontinue dengan beberapa aspek yang lainnya sampai sekarang, itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Artinya itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian yang memang standar, dan produknya itu sudah dipublikasi di jurnal-jurnal yang bereputasi ya. Dan kalau yang paling sebetulnya kan di highlightnya adalah tentang produk ini adalah produk ya rekayasa genetik ya, GMO dan lain-lainnya itu semua tuh. Tapi saya
saya highlight lagi, saya tekankan lagi bahwa teknologi Wolbachia bukan produk GMO. Ya. Teknologi Wolbachia menggunakan bakteri alamiah yang itu sangat melimpah di sekitaran kita. Kita berinteraksi setiap hari dengan mereka, ya. Dan juga nyamuknya tidak ada rekayasa genetik apapun. Itu adalah nyamuk Aedes aegypti yang itu sama dengan apa yang ada di sekitaran kita. No, jadi bukan sama sekali produk GMO.